Halo sahabat Mister, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi kami hadirkan baik dari daerah hingga mancanegara. Polda Sumatera Utara menggerebek ruko pengoplosan gas di Payageli, Sunggal, Medan. Modus pengoplosan ini dengan memindahkan isi gas 3 kg subsidi ke dalam tabung gas 12 kg yang non-subsidi. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah ruko di Jalan Masjid Dusun 5, Kelurahan Payageli, Kecamatan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan ratusan tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi dan ukuran 12 kg non-subsidi. 3 orang tersangka yang merupakan karyawan pangkalan yang mengoplos gas ikut diboyong. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan penggerebekan tersebut berawal dari informasi yang diperoleh pihaknya dari masyarakat. Lokasi penggerebekan sangat tertutup dan para tersangka ini berpindah-pindah tempat dalam melakukan aksinya. Polisi telah menyita tabung gas LPG subsidi berukuran 3 kg dengan jumlah 300 tabung dalam kondisi kosong. Sebanyak 168 tabung gas LPG non-subsidi ukuran 12 kg. Pelaku menggunakan sebanyak 60 jarum suntik gas yang digunakan oleh para pelaku. Para pelaku mengambil gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 4 tabung. Selanjutnya isinya dimasukkan ke dalam tabung gas yang berukuran besar non-subsidi untuk dijual kembali. Jika dihitung, modal awal para pelaku berkisar Rp45.000. Sementara jika dijual di ukuran yang besar berkisar Rp200.000. Pemilik pangkalan gas diminta untuk menyerahkan diri. Sementara untuk identitas pemilik pangkalan oplosan gas LPG tersebut sudah dikantongi polisi. Namun, yang bersangkutan telah melarikan diri terlebih dahulu saat dilakukan penggerebekan. Waspada menggunakan handphone saat hujan, seorang warga desa Sukamaju, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah atau Tapteng tersambar petir saat bermain handphone di dalam kamar. Anda harus menghindari penggunaan handphone pada saat hujan melanda, terlebih petir sedang menyambar, karena bukan tidak mungkin nyawa akan melayang. Seperti baru-baru ini, seorang warga desa Sukamaju, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, bernama Nipan Marbun, tersambar petir saat bermain handphone di dalam kamarnya. Ia bermain handphone di kamarnya saat hujan disertai petir. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Tapanuli Tengah. Kapolsek Sorkam AKBP Edi Suranta bersama Forkopimda Kecamatan Pasaribu Tobing langsung mengecek situasi dan kondisi menuju lokasi kejadian. Saat itu tiba-tiba suara petir terdengar oleh korban. Korban langsung meletakkan handphone di atas tempat tidur, kemudian korban keluar dari kamar dan langsung memeluk ibu korban. Setelahnya korban pun terjatuh lemas. Warga langsung membuat kubangan lumpur dan menanam tubuh korban ke dalam lumpur tersebut. Beruntung nyawa korban masih bisa diselamatkan. Begitupun pihak dan Puskesmas Pasaribu Tobing dan keluarga akan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Pandan untuk pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu telah menerima 2 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO beserta barang bukti untuk proses sebelum persidangan. Kasus TPPO ini terungkap saat ditemukannya puluhan pekerja migran Indonesia yang terdampar di perairan pantai Saudara Dusun Simandulang pada Juni lalu. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu telah menerima 2 tersangka KPS dan BS atas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO beserta barang buktinya. Kedua tersangka dilimpahkan oleh penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Polres Labuhan Batu pada Rabu 9 Agustus 2023. Kasih Humas Ibtu Parlando menjelaskan pengungkapan kasus ini setelah Polsek Kuala Hilir menerima laporan dari seorang warga yang menemukan puluhan pekerja migran Indonesia terdampar di perairan pantai Saudara Dusun Simandulang pada Juni lalu. Menanggapi laporan tersebut, Kapolsek Kuala Hilir bersama anggota Koramil 02 TL langsung menuju lokasi dan menemukan 46 pekerja migran. Dari 46 pekerja migran diketahui 27 laki-laki dewasa, 13 perempuan dewasa dan 6 orang anak-anak. Sedangkan 4 perempuan dewasa diketahui sedang hamil. Mereka berasal dari 4 provinsi. Ada 35 orang dari NTT, 3 orang dari Sumut, 6 orang dari Jawa Timur, dan 2 orang dari Provinsi Riau. Gelombang unjuk rasa oleh puluhan ribu buruh di depan gedung DPR RI dan Istana Presiden nyaris tak terbendung. Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau AASB dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak mendesak pemerintah untuk mencabut sejumlah aturan yang dinilai merugikan masyarakat.
Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau AASB dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak unjuk rasa di Istana Negara. Puluhan ribu massa dari kedua aliansi itu mendesak pemerintah untuk mencabut sejumlah aturan yang dinilai merugikan masyarakat. Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau AASB dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak melakukan unjuk rasa di Istana Negara dan DPR RI. Puluhan ribu massa dari kedua aliansi itu mendesak pemerintah untuk mencabut sejumlah aturan yang dinilai merugikan masyarakat. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Penguatan dan Sektor Keuangan dan Mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat atau JS3H dan Undang-Undang Kesehatan. Pemerintah juga diminta sesegera mungkin mencabut Undang-Undang Minerba, KUHP, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Pertanian, RUU Sisdiknas dan revisi Undang-Undang ITE. Aturan baru ini dinilai bertentangan dengan konstitusi. Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya juga dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Mereka juga meminta agar pemerintah menghentikan liberalisasi agraria lewat perampasan tanah dan kebijakan bank tanah. Berkaitan dengan demo dan tuntutan massa, Ketua DPR RI Puan Maharani enggan memberikan komentar. Kebakaran hutan terjadi di kota bersejarah Lahaina, Hawaii hingga merambat ke wilayah perkotaan. Sebanyak 53 orang meninggal dunia. Hingga kini tim pencari dan penyelamat masih terus melakukan upaya evakuasi massal dan pencarian korban selamat. Sedikitnya 53 orang tewas dalam kebakaran hutan dahsyat yang telah menerjang kota bersejarah Lahaina di Hawaii. Tim pencari dan penyelamat masih terus melakukan upaya evakuasi massal dan pencarian korban yang selamat. Gubernur Hawaii John Green Kamis 10 Agustus 2023 mewanti-wanti bahwa jumlah kematian akibat kebakaran di Pulau Maui kemungkinan akan meningkat secara signifikan. Ia membatalkan perjalanan pribadi untuk kembali ke Amerika Serikat dan menghabiskan hari itu dengan mengunjungi puing-puing di Maui. Pejabat setempat mengatakan setidaknya 30 orang terluka akibat bencana ini. Tim pencari terus menggeledah reruntuhan dan menyebar ke area yang terbakar di pulau tersebut pada saat fajar. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyetujui darurat bencana untuk Maui yang akan memungkinkan bantuan federal digunakan untuk membantu upaya pemulihan lokal bagi daerah yang terkena dampak kebakaran hutan. Dia berjanji bahwa respon federal akan memastikan siapapun yang telah kehilangan orang yang dicintai atau rumahnya telah rusak atau hancur akan segera mendapatkan bantuan. Hingga Kamis 10 Agustus 2023, 3 kebakaran masih aktif di pulau ini di Lahaina, Pulehu, dan Upcountry. Pejabat distrik mengatakan sejumlah anggota pemadam kebakaran telah mengalami luka-luka bakar dan tim tambahan diminta dari Honolulu. Otoritas setempat sedang berusaha mengungsikan penduduk dan wisatawan yang terjebak di Kanapali, tempat di utara Lahaina, dan menyiapkan pusat tempat penampungan di Honolulu yang berkapasitas 4.000 orang untuk warga yang terdampak kebakaran hutan. Bandara Kahului di Maui juga menampung 2.000 wisatawan yang baru saja tiba di pulau tersebut dan untuk penumpang yang penerbangan mereka dibatalkan. Badai Dora mempersulit tugas pemadam kebakaran di musim yang sedang kering. Jeff Powell, seorang ahli meteorologi di Honolulu, mengatakan Hawaii yang saat ini menghadapi kondisi kekeringan terjepit antara tekanan tinggi di utara dan tekanan rendah terkait badai Dora. Ia menambahkan bahwa kekeringan dan angin kencang membuat situasi kebakaran berbahaya sehingga kebakaran yang ada bisa dengan cepat meluas di luar kendali. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat mengatakan badai Dora yang datang dengan kecepatan 96 km per jam malam memperburuk keadaan. Angin ini memutus pasokan listrik dan memaksa helikopter pemadam kebakaran tak bisa mengudara. Demikian Top 5, tetap update informasi Anda dengan membaca harian Mister dan Mister ID. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.